Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Ibu Cici selaku dosen mata kuliah Manajemen Investasi dan Pasar Modal dan teman-teman semua. Pada saat ini kami dari kelompok F yang terdiri dari saya sendiri Despin Berli dan teman saya Della Gabriela Fortuna pada hari ini akan mempresentasikan tugas kami, yaitu tugas analisis fundamental dan analisis teknikal pada suatu perusahaan. Di sini, kelompok kami memilih perusahaan PT Telekomunikasi Indonesia. Sekarang kita membahas latar belakang dari perusahaan. Perusahaan ini bernamakan PT Telekomunikasi Indonesia. Perusahaan ini berdiri sejak tanggal 24 September tahun 1991. Perusahaan ini bergerak dalam bidang telekomunikasi dan operator seluler. Dan perusahaan ini sudah lama dan merupakan perusahaan terbesar di Indonesia yang pada saat ini memiliki jangkauan lebih dari 90% di negara Indonesia. Sekarang kita membahas analisis ekonomi dan pasar modal negara Indonesia. Di sini kami sudah menyediakan data dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2020, yaitu angka PDB, inflasi, tingkat bunga, dan kurs rupiah. Sekarang kita mulai bahas angka PDB terlebih dahulu. Dilihat dari data tersebut, angka PDB Indonesia mengalami ketidakstabilan. Dan hal tersebut menyebabkan angka permintaan ataupun angka penawaran menjadi naik turun atau tidak stabil. Sekarang kita beralih ke angka inflasi. Angka inflasi negara Indonesia dalam 10 tahun terakhir juga mengalami ketidakstabilan. Tapi coba kita lihat dari angka tahun 2020, itu merupakan angka paling terendah negara Indonesia. Dikarenakan pada tahun 2020 Indonesia memulai masa pandemi COVID-19. Kemudian kita beralih ke angka tingkat bunga. Tingkat bunga negara Indonesia juga mengalami ketidakstabilan dan menyebabkan keinginan para investor untuk membeli saham itu menurun ataupun meningkat karena tidak stabil. Yang terakhir, kita lihat angka kurs rupiah negara Indonesia. Di sini, angka kurs rupiah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 yaitu cukup meningkat karena setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal tersebut membuat dampak yang baik bagi kurs rupiah negara Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas tentang analisis industri. Sektor telekomunikasi pada saat sekarang menjadi sektor terpenting bagi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, karena dalam kehidupan sehari-hari berguna untuk membantu mereka dalam bekerja, berkomunikasi, dan membantu mereka dalam belajar maupun hal lain. Di sini kami sudah menyiapkan data dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Ada perusahaan Telkom, XL, dan Indosat. Dari data ini, kita lebih fokus ke Telkomsel. Kalau kita lihat dalam 5 tahun terakhir, Telkomsel mengalami cukup kestabilan. Kenapa kami mengatakan cukup stabil? Karena angka Telkomsel itu tidak mengalami negatif. Dalam arti lain, rugi. Hal tersebut menyebabkan kami menetapkan kalau angka Telkomsel itu cukup stabil. Hal ini yang menyebabkan kami menawarkan kalian untuk memilih sektor telekomunikasi untuk dipilih untuk membeli saham, karena sektor ini sangat baik dan sangat dibutuhkan di kalangan masyarakat. Kita akan melanjutkan analisis fundamental di analisis perusahaan. Untuk analisis perusahaan, kami membandingkan dengan 3 perusahaan di sektor yang sama, yaitu PT Indosat dan PT XL Axiata. Kami juga menggunakan data 5 tahun dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Yang pertama, kita lihat dari nilai return on asset atau ROA. Dapat terlihat di tabel bahwa ROA Telkom itu lebih unggul daripada PT Indosat dan PT XL Axiata, karena di beberapa tahun PT XL dan Indosat itu mengalami defisit atau minus. Sedangkan untuk PT Telkom tidak sama sekali mengalami defisit.
Dan juga di tahun 2015 dan sampai 2017, PT Telkom mengalami peningkatan yang cukup signifikan, tapi mengalami penurunan di tahun 2018 ke 2019, hanya tidak sampai menuju defisit. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai ROA untuk PT Telekomunikasi Indonesia itu cukup baik. Selanjutnya kita lihat pada nilai return on equity atau ROE. Terlihat pada tabel bahwa nilai ROE PT Telkom setiap tahunnya unggul daripada para pesaingnya yaitu PT Indosat dan PT XL yang di beberapa tahun mengalami defisit. Dapat terlihat juga bahwa nilai ROE PT Telkom itu setiap tahunnya stabil dan tidak pernah mengalami defisit. Sehingga dapat kita simpulkan dari nilai ROE PT Telkom bahwa kinerja perusahaan PT Telkom itu baik. Selanjutnya kita melihat dari nilai earning per share atau EPS. Terlihat dari tabel bahwa nilai EPS Telkom itu lebih besar daripada PT XL dan PT Indosat. Yang artinya laba perusahaan PT Telkom yang dibagikan kepada pemegang saham itu jauh lebih besar daripada PT XL dan PT Indosat. Dan dari pernyataan tersebut kita dapat simpulkan bahwa nilai EPS perusahaan Telkom jauh lebih baik daripada nilai perusahaan lainnya. Kita lihat pada nilai price earning ratio atau PER. Terlihat pada tabel bahwa nilai per Telkom itu jauh lebih stabil daripada PT XL dan PT Indosat. Walaupun di tahun 2016 dan di tahun 2017, per XL dan Indosat itu jauh lebih unggul daripada per PT Telkom. Hanya saja di beberapa tahun nilai per XL dan Indosat itu mengalami minus, sehingga dapat kita lihat pada nilai per XL dan Indosat itu sangat jauh naik turunnya, sedangkan nilai per Telkom itu sangat stabil, sehingga dapat kita simpulkan bahwa nilai per Telkom itu jauh lebih stabil dan lebih baik daripada PT XL dan Indosat. Selanjutnya analisis teknikal. Kami menggunakan data candlestick dengan periode harian atau daily, dan kami menarik dua garis, yaitu garis support level dan garis resistance level. Kedua garis ini kami gunakan untuk melihat arah pergerakan harga saham. Terlihat pada candlestick bahwa harga saham PT Telkom itu menuju ke garis support level, dan ini merupakan sinyal yang baik untuk para investor membeli saham PT Telkom. Melakukan analisis fundamental dan teknikal, kami menarik kesimpulan bahwa saham PT Telkom itu layak untuk dibeli. Walaupun memiliki nilai per yang cukup tinggi, tapi perusahaan tersebut memiliki fundamental yang sangat baik, sehingga nantinya itu akan memberikan keuntungan bagi para investor, apalagi investor jangka panjang. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.